Pasar Lama Tangerang nih foodies. Emang kuliner di sini nggak ada matinya. Apalagi di pasar. Banyak banget makanan, dari kecil Tasya paling seneng jajanan pasar. Dan harganya receh banget pastinya. Kita bakal tanya, katanya di sini ada donat yang viral banget. Namanya donat Habibi. Udah sampai pasar, nggak perlu lagi buka Maps, kita andalkan aja Maps Warlock. Kalau seterkenal itu, pasti pedagang sekitar pada tahu tuh foodies. Aromanya udah tercium foodies, katanya di perapatan. Kayaknya ini nih, langsung kita belok kiri. Iya. Pe apa? Perut udah lapar sangat. Apa? Untung ada donat Habibi. Mohon maaf ya foodies, ini emang lirik dan nada dijual terpisah ya. Jadi ada fales-falesnya dikit. Jarang-jarang kan kita bisa lihat pembuatan donat from scratch secara langsung foodies. Mulai dari bikin adonan, cetak adonan, goreng-goreng sampai ngasih toppingnya. Ibu coba lihat punya ibu sama punya Tasya, coba lihat. Bagus nggak? Ini udah approve belum, Bu? Tawa lagi si ibu, kenapa? Emang jelek banget. Ini udah ada peningkatan dibanding donat Tasya yang sebelumnya. Ini bagus. Bagus sampai nggak mampu berkata-kata. Daripada takut kehabisan, mending langsung cuci cobain. Soalnya ini makin siang khawatir stoknya bakalan ludes. Semenjak viral nih foodies, pesanannya itu emang membludak. Donat bulat seperti bola pingpong. Iya, ini adalah rasa-rasa yang Tasya udah pilih. Jadi ini ada tiramisu tuh. Ini ya dua rasa, ada coklat sama keju. Waduh, ini sampai luber-luber, banyak banget isinya berarti. Yang Tasya pegang ini matcha, masih hangat lagi. Nah kalau yang ini sebutannya adalah bomboloni ya. Jadi nggak ada bolongnya di tengah. Mari kita icip. Definisi donat yang enak rasanya dan juga cakep bentuknya nih. Ukurannya seragam semua loh foodies, rapi banget kan? Kuncinya ada di pembagian adonan pakai mesin press special ini. Adonan bakal ditekan sampai padat dan gak ada udara tersisa. Next, donat tinggal digoreng deh tuh sampai mengembang dan berwarna coklat keemasan. Ih, cantik banget ya. Feeling macanya yang luber-luber dan gak pelit sama sekali. Macanya juga masih anget, aku gak ngerti. Ini anget gara-gara donatnya juga anget. Fresh from di penggorengan ya foodies ya. Tapi yang pasti ini enak banget dan ngeblend banget macanya juga. Dan ini macanya bukan yang pahit gitu ya, bukan tipe kayak ceremonial matcha gitu. Dia macanya matcha ada pahitnya dikit, hint pahitnya. Tapi ada rasa manisnya tuh lebih didominasi. Khusus yang bamboloni, semua isiannya cair dan ngumpet di dalam itu foodies. Tapi begitu di unboxing, tumpah-tumpah isiannya. Walau lokasinya di tengah pasar tradisional, tapi experience pembuatan donat itu istimewa punya foodies. Kombinasi proses dengan tangan dan juga mesin benar-benar jadi show yang menarik. Ibu datang dari mana, Bu? Aku dari Serpong. Dari Serpong? Iya. Widih, jauh-jauh sampai ke sini. Iya. Ini baru pertama kali beli atau udah sering langganan? Tiga kali. Kali beli. Apa yang membuat ibu kembali ke sini sampai 3 kali? Nggak tahu, aku lebih suka dibanding-bandingin donat yang lain. Aku lebih suka sini, donatnya tuh lembut, terus kayak manisnya juga enggak terlalu manis ya? Iya, jadi pas aja. Sehat gitu ya. Anak-anak Apalagi aku sini juga deh. suka. Bener. Biasanya kan di mana-mana nggak pernah habis, tapi kalau sini dia habis. Habis? Seenak itu ternyata. Bukan cuma klasik, tapi varian rasa kekinian juga banyak nih foodies. Total ada 18 rasa. Kalau donat rasanya lebih ke klasik, nah mau lebih kekinian cus pilihnya bamboloni ya foodies. Kalau menurut Tasya, ini size-nya lumayan ya untuk ukuran Rp6.000. Cukup besar foodies. Tapi ternyata tadi anaknya sampai habis. Tadi sempat disebut katanya kakaknya pesen yang rasa aboy. Ini juga endulita barbana. Ini enak banget ya foodies. Dan ternyata karena rasa abon ayam itu lebih light dan mild gitu foodies ya. Bukan tipe yang
strong dan bold. Jadi dia ngeblend banget sama si roti donatnya itu guys. Donat mana lagi yang jualannya mulai dari jam 3 subuh, Foodies? Makanya harus gercep kalau mau pesan banyak karena siang hari tuh biasanya udah habis, bis. Tuh makan recep. Mana recep? Tapi rasa gak recep. Foodies pecinta ayam geprek fix ini tuh kamu banget. Ada ayam geprek yang ukurannya mantep pol. Udah gitu harganya receh bingit, start from 12.000 aja. Terus ada menu geprek nih yang gak biasa loh. Namanya McMill. Kira-kira apa nih ya? Parhan mana sih? Banget. Saya duluan yang nyampe. Siap lo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Hei, boysa. Sus. Kalem. Kamu ngapain ngegeprek sendiri? Kemana aja? Tadi macet jalanan. Kamu ngapain ini ngegeprek sendiri? Itu gua makan ayam geprek. Udah tenang, aku udah siapin semuanya. Yang benar. Beneran? Beneran ya, ada Udah bentukan ikut aja, ayamnya? ayo. Udah ikut, ada. Ya Udah udah. ikut. Kak lanjutin kak. Kak, Kak, titip ya. mari. Let's go Foodies. Ini ada aja ngegeprek sendiri. Parhan. Kirain makasih lu mau beli ayam geprek, kok yang datang malah kagak ada nasinya sih. Lah justru ini geprek kekinian. Udah nggak zaman pakai nasi, zamannya pakai makaroni. Namanya Ini beda? geprek and cheese. Oh, jadi dia lebih cheese. Iya. Nah, ini tuh sambelnya pakai sambal bawang sama mayones biasa. Kalau itu ayamnya dikasih mayones tapi pakai bumbu Nashville. Oh, ini pertama kalinya Patu nyobain ayam geprek tanpa nasi. Nah, Wah ini nih Foodies, kalau Gen Z jadi ayam geprek jadinya Frank and Cheese. Unik ya. Yang varian McMill ala ayam geprek general, konsepnya itu emang perpaduan kayak comfort food ala bule sama sambal geprek khas Indonesia. Asik. Jadi nasinya diganti mac and cheese. Bisa pilih pakai sambal bawang atau pakai ayam yang dibalut saus Nashville. Rasanya campur-campur nih, kenapa tuh? tapi tetap aftertaste-nya pedas. Oh gitu. Nah, coba Foodies yang aku nih. Tuh, geprek ya kan, set jigli-jigli, makaroninya cakep nih. Makaroninya enak banget. Nggak terlalu bantet, nggak terlalu lembek juga. Bantet ya bahasanya ya, Bener. bantet. Orang Mau ayamnya ini kurang mateng, ini bantet ya. Bantet, nah kan kalau kurang matang bantet namanya. Tuh, terus juga mayonesnya tuh bikin creamy-creamy gitu. Iya, jadi bener-bener kalau di mix tuh mereka mempunyai rasa-rasa yang awalnya begini, endingnya begini, di tengahnya begitu. Nah, gitu. Nah, Beda-beda. terus kalau yang ini, daripada misalkan Foodies nggak suka nih yang macem-macem, Yang pedas. masih pengen rasa-rasa geprek. Nah ini masih gepreknya tuh masih berasa banget. Oke, coba Tapi nggak nabrak sama makaroninya. deskripsiin rasanya yang ini. Nah, ini Ini, oke. rasa sambal gepreknya berasa. Oke, Foodiesnya masih oke. oke. Dia cocok banget. Kalau Foodies, bosen nih makan geprek pakai nasi. Cakep yang ini pilihannya. Jadi intinya Budi ini tuh lebih cocok buat orang yang agak terlalu suka pedas. Nah, Bener sama kan? bosen makan nasi. Pengen makan geprek tapi temennya beda. Foodies makaroninya tuh dimasaknya pas, jadi masih kenyal dan gak gampang lembek walaupun dilumurin saus keju. Makanya pas dimakan tuh masih ada tekstur yang bikin nagih. Kalau punya Fatu nih, ayamnya dibalut saus Nashville, saus pedas khas Amerika yang dibikin dari minyak berbumbu cabai dan juga rempah. Makanya pedasnya bukan cuma nyengat, tapi juga ada gurihnya. Pas ketemu sama saus keju, rasanya jadi makin balance gitu deh Foodies. Lazis! Dia itu ayamnya juicy, Ih, cakep. ayamnya lembut. Emang kayak ayam geprek. Cuman pas dicampur sama ini makaroni rasanya jadi beda. Mau cobain kan pasti udah kayak gitu sendok. Tapi emang kelihatan nih, soalnya ayam aku tuh beda tuh. Kalau ayam yang ada di yang geprek ini, prek and cheese ini, dia rada berserat karena memang bener digeprek. Kalau kamu kayaknya dipotong-potong ya Nah, ayamnya. ini dipotong-potong no. Soalnya masih ada bentukannya Foodies Oh, tuh. gitu.
Dan ini beneran pedes. Walaupun dipaduin sama mac and cheese, diguyur saus keju, ciri khas ayam gepreknya mah masih on point kok foodies. Masih ada sambal bawang dan ayam crispy-nya. Gurih, pedas, nambah sensasi cheesy dalam satu gigitan. Wah, ini sih dijamin bikin lagi. Iya, serius foodies harus cobain deh. Tapi ini cuma punya satu ukuran doang ya? Enggak dong. Nih. Ada ukuran mininya juga. Tuh. Oh iya loh. Tapi walaupun nggak terlalu mini, tuh lihat bedanya. Walaupun Sama yang- mini, dia nggak terlalu mini ya. Ini kalau misalkan foodies mau nyoba-nyobain, mau nyemil-nyemil nih, yang mini ini cocok. Tapi kalau kita mah mana main tuh, yang Kalau di ukuran kita, begini mah ya. ukuran begini cuma yang kelitikin lambung Itu aja. doang bikin perut pegel. Pegel tuh gimana, Kak? Pegel. Gimana? Udah penasaran belum foodies? Yuk yang mau nyobain varian Mac Meal, Fried and Cheese sama Hot and Cheese ini tenang, harganya friendly kok. 37.000 udah dapat porsi kenyang. Nah, kalau lagi pengen nyemil atau sekedar penasaran pengen nyobain jus, ada varian Max Snack 25 ribuan aja. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi tuh. Loh, Pak. Ini di antara buah-buah ini kenapa ini ada ikan asin ini? Ini mangga manis asin Ternyata mangga manis. Coba. asin. Mangga asin malahan Iya. ya. Tak cobain dulu. Oke. Ini bukan ikan asin dikeringin, tapi ini adalah Mangga Oh. asin. karet gelang. Bukan juga ya, Pak ya? Budis. Rasanya ramai banget ya. Ada asem, kecut, manisnya sedikit tapi asinnya berasa banget. Udah kayak uji nyali ya Ki. Tapi ya gini deh nih kalau ketemu camilan pedas, bukannya berhenti, makin pedas malah makin dicari. Pak Tomo ini termasuk penjual manisan yang langgeng nih foodies. Jualannya aja udah 30 tahunan loh. Dari tangan terampil Pak Tomo, semua buah bisa disulap jadi manisan yang segar plus bikin mata melek. Wah, terima kasih Pak. Ini yang versi keringnya foodies ya. Ini baru depan mata aja itu udah kayak ini yang tadi ya foodies ya. Tuh, yang kayak ikan asin. Ini juga tadi ini mangga kering. Ternyata memang ini pedes pol, tapi mau cobain lagi deh. Manis di awal, kecut asam pedes di akhir. Seperti hubunganku. Oh no. Mirip banget nih. Kalau orang habis putus cinta rasanya begini nih, manis di awal, kecut di akhir. Jia, dia malah curhat. Untuk memunculkan rasa manis dan segar ini gak gampang loh foodies. Buahnya harus dicuci dan direndam dengan air garam sampai 3 kali. Nah setelah itu baru deh tuh dimasak dengan gula atau garam sampai meresap banget ke daging buah. Lalu dijemur foodies. Oh ya wajib juga nih pakai buah yang belum terlalu matang ya. Jadi masih ada tekstur daging buahnya yang krenyes nikmat. Ini belimbing, tapi ini looknya nih mirip kurma Arab. Tuh ya kan. Asem, garing ya luarnya ya. Ada manisnya ini, bener. Tapi karena tadi aku udah makan ini jadinya, yang mangga ini sampai sekarang pedesnya nampol banget. Ini pakai berapa banyak lombok Pak yang mangga Pak? Hanya 2. Oh, hanya dua apa? Bukan 2 biji kan? 2 temennya ada. Nah kalau foodies khawatir nggak kuat sama rasa pedesnya, ya udah kalian bisa ganti tuh pilihannya dengan manisan basah. Ada yang pedes, ada juga yang nggak pakai cabai sama sekali. Garing dan empuk. Sesuai dengan looknya basah, jadi memang dia tuh dalamnya juga tuh basah ya, ada airnya ya. Tapi dia nggak sepedes yang mangga kering tadi. Nah, ayo Mbak, masuk aja Mbak, nggak usah malu. Nih foodies nih.
kelihatannya memang sepi, tapi non-stop orang yang beli keluar masuk, dan memang rata-rata dibungkus ya foodies ya. Pembeli yang datang nggak cuma beli untuk dikonsumsi sendiri loh ya. Banyak juga nih para pembeli dari luar kota yang sengaja ngebungkus manisan Kayen ini sebagai oleh-oleh. Nah foodies, kalau manisan basah ini tuh banyak macamnya ya kan? Ada buah plum, anggur, kedondong, belimbing, pepaya muda, asam jawa, dan salak. Harganya Rp25.000 untuk bobot 1/4 kilogram. Pak, ini apa Pak? Dongdong ya? Dongdongnya unik banget ya, kecil ya. Gasing ya. Nah, karena dongdongnya tebel, dia manisnya itu di luar aja nih foodies nih. Tapi dalamnya basah ya. Ada rasa gurihnya. Oh enggak, ternyata manisnya pakai dalam-dalam. Baru berasa foodies. Wow. Garing semua ini buah-buahnya. Nah, cara yang sama pun dipakai untuk mengolah asinan sawi. Sawi mentah biasanya ada rasa pahit-pahitnya ya kan foodies? Tapi kalau sudah jadi asinan seperti ini, rasa pahitnya bakalan hempas deh tuh. Ampun. Pedes seger. Pak, sumpah Pak ini Pak, saya sampai jongkok-jongkok gini Pak. Wah, rame bener-bener. Foodies. Aduh, ini ya di udara tuh, di luar tuh lagi panas-panasnya. Terus makan ini, asin, manis, asinnya banyak banget. Foodies yang mau kesini, cus catat. Manisan Kayen buka setiap hari dari jam 9:30 pagi ya, sampai jam 7 malam. Yuk diborong yuk. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ini dia foodies, keripik berbahan dasar tepung jagung namanya guoba. Disajikan dengan 7 taburan bumbu yakni rumput laut, barbecue, jintan, tomat, bubuk pedas, garam, dan merica. Kayaknya dia jualan jagung ya, itu banyak banget yang dipajang jagung-jagungnya. Tapi aku nggak tahu persis nih, itu apa aja ya? Yaudah langsung aja kita tanyain yuk. Jadi ini adalah keripik jagung atau namanya adalah guoba. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan rasa. Incas dimanjakan ini, jadi bingung mau pilih yang mana aja ya. Guoba ini termasuk kuliner tradisional yang udah dikenal selama ribuan tahun. Nah bedanya sekarang diolah versi modern dengan aneka rasa. Olahan kerak jagung ini tuh bisa awet disimpan selama setahun foodies, asal disimpannya di kemasan tertutup. Pas banget nih buat jadi oleh-oleh buat keluarga, iya kan? Nih yang seaweed gede banget ya nih. Sama muka aku lebih gede guobanya. Langsung aja kita coba ini. Wow, crispy banget. Bener lagi crispy. Jadi kalau rasanya ini mirip-mirip sama rengginang ya. Jadi karena mungkin dia jagung yang dihaluskan, dihancurkan, terus dijadiin adonan. Dan ini digoreng sampai garing, terus ditaburin sama ini nih rasa-rasanya. Beberapa spot, jadi yang ini kena taburan bubuk seaweednya tuh berasa gurih, terus lumayan berasa seaweednya. Tapi kalau misalkan dapat bagian yang ini nih, ini nggak terlalu terasa seaweednya nih guys. Enak. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dalamnya ada stroberi, yogurt, nih ada emas-emasan nih. Nih ada emas-emasannya. Ini bisa dibawa penggadean apa kagak ini ada biji-biji emasnya.
Penasaran? Bismillah. Manis. Yogurtnya itu udah bercampur sama stroberi tapi udah menyatu. Nah, kalau bisa makan nasi, makan ini aja sehat kan. Budis ini kita di nail art. Biasanya kita mah dapat oleh-oleh pacar haji kan yang hijau-hijau sampai kering kan, nunggu kering. Kita di nail art sambil habis ini mau makan dessert kan udah jadi cewek-cewek gue gitu. No, merah-merah. Ini namanya cat eye. Kalau kita kan money eye. Mata duitan. Cailah, Po, gegayaan banget sih jadi cewek kue. Kedai yang satu ini emang bakal majain para ciwi-ciwi dari foodies. Satu spot udah komplit, ada nail salon dan juga tempat jajannya. Kak, makasih ya Kak ya. Ya Allah, udah kelar ini, udah cantik. Foodies, wow, tuh udah cantik banget kan. Udah emping-emping, merah-merah, udah kayak cewek kue. Cocoknya cewek-cewek kue gini, nih kue Big Ambon yang tebel, apa kue lapis. Waktunya tuh kita jajan, makan dessert yang manis-manis nih. Kita makan yogurt kan, Gak? Pilihan cemilan di sini sih macam-macam, tapi yang paling spesial yogurtnya nih foodies. Yes, ada yogurt bentuk keju dan es krim yogurt. Ih, pokoknya mah dijamin berbeza foodies. Abang nih mau yang Ladet Peaches of Strawberry Yogurt. Tapi foodies kan Capricorn, bukan Peaches ini. Yang ini matcha berry. Ini berarti milih sendiri ya? Ayo foodies kita ngambil sendiri, kita sepuasnya, tapi ditimbang. Foodies bisa milih 2 macam campuran yogurt ya. Terus lanjut itu pilih aneka topping yang tersedia. Pilihan topping buahnya juga udah kayak pasar buah nih, rame banget. Kita masukin aja semua. Ini kayak ini. Tau nggak? Kalau kita kondangan ya, kalau kondangan tuh suka ada buah-buahan itu kan di pojokan. Mirip-mirip ini. Foodies ini udah penuh banget foodies tuh, wah udah berat banget. Pantas kalau udah kayak gini tinggal ditimbang ya, terus dibayar. Kalau saya kabur, kita timbang dulu foodies. Kalau seblak prasmanan itu udah biasa, nah yogurt prasmanan kayak begini baru nih luar biasa. Foodies kita nyobain yang ini, Pieces Glass Isu sabar ini. Tuh, ini tuh ada strawberry, itu kayak yogurt ya, kayak dipotong-potong mirip kayak asli. No, dalamnya ada strawberry, yogurt, nih ada emas-emasan nih. Nih ada emas-emasannya. Ini jadi bawa penggadean apa kagak ini ada biji-biji emas nih. Penasaran? Sini. Manis. Emasnya bisa dimakan. Ini yogurt versi es krim potong ya foodies. Menu yogurt ini baru dibuat saat ada pesanan only. Yogurt dicampur dengan beberapa topping terus dicetak bentuk kotak-kotak gini nih foodies. Foodies, ini itu yogurtnya itu udah bercampur sama stroberi. Jadi bukan stroberinya doang yang potong-potongan tapi udah menyatu. Yang kayak mute-mute yang kayak manik-manik ini emas. Jangan takut, ini bukan mute, ini bukan ketumbar. Ini namanya emas manis. Mas manis banget sih mas. Sekarang kita cobain yang ini nih, yogurt premium. Ini yogurt fancy ini. Foodies, yogurt di sini bukan sembarang yogurt loh, karena dibuat sendiri selama 36 jam. Teksturnya tuh lentur, jadi bisa molor gitu foodies. Ada yang meledak-meledak di mulut. Kayak makan bubble wrap. Foodies, jadi ini tuh tadi yogurtnya tuh multigrain. Ini tuh dalamnya tuh ada jelly-jelly campur biji-bijian, buah-buahan. Jadi tuh, pas dimakan tuh meleduk-meleduk. Segar banget, ada yang pecah gitu. Warnanya sih abu-abu, tapi ini bukan yogurt charcoal ya foodies. Yogurt multigrain ini digiling dengan campuran biji-bijian. The real makanan sehat ini mah. Kita cobain yang yogurt tadi ini, spirulina. Ini sih bukan yogurt murahan-murahan itu ya. Beda banget ini mah rasanya.
Enak banget. Lumer. Terus juga buah-buahannya komplit banget tuh. Jeruknya. Yogurt berbentuk keju ini juga istimewa loh. Racikan itu spesial, bikin teksturnya jadi lebih padat dengan rasa yang gurih. Kejunya berasa banget. Kejunya, susunya, gurih-gurih asinnya berasa banget. Dia nggak cepet, nggak selumer yang tadi ya, yogurt yang spirulina ini lebih pekat. Jadi agak kayak lama gitu ini seretnya kayak di tenggorokan itu dia agak turunnya agak sedikit lama gitu. Ngantri. Potongan buahnya juga nggak pakai pelit nih foodies, pakai setengah buah mangga plus jeruk Bali yang sampai menggunung. Beragam pilihan minuman juga pakai campuran buah dan sayuran asli. Wah, cocok banget ya buat foodies yang lagi diet. Apalagi nih, menu-menu di sini didatangin langsung dari negeri tirai bambu. Wih, definisi pertama and satu-satunya nih kayaknya di Indonesia. Enak banget foodies. Seger banget. Ini kenyang sih, side-nya tuh campurannya banyak banget macam-macam. Yang mau tahu lokasinya ini di mana? Ini di Pik. Ini kalau pengen tahu lengkapnya, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow. Foodies, kapan lagi kan lihat milenial tapi sok genzi-genzian. Sorry banget aku anak skenanya aja maksudnya ini tiba-tiba tuh. Teman-teman aku di belakang nih seumuran kan kita di belakang ya geng ya. Iya, di samping. Oh iya kebetulan aku juga umurnya masih ya sekitar 18 lah ya gitu lah. Ini dia warung makanan kekinian yang lagi ngehits banget di kota pelajar. Namanya Oops Smash Chicken. Tampilannya mirip banget sama makanan khas Meksiko, quesadilla. Basicnya adalah kulit tortilla berisi aneka topping seperti keju, daging, saus, dan lain-lain. Nah, yang membedakan tuh penggunaan chicken filenya foodies. Nggak sekedar jadi isian, tapi yang benar-benar di-press, dilumatkan sampai nempel, and jadi satu sama kulit tortillanya. Wah, unik banget kan? Rasanya itu on point banget foodies. Jadi ada crunchy dari tortillanya yang dipanggang ya. Terus rasa ayamnya itu nyatu banget dan ayamnya itu agak sedikit crispy gitu foodies. Jadi terikut juga karena memang mungkin karena dia di smash, udah gitu dibakar, dipanggang gitu foodies di atas pan gitu. Pan sear gitu kan. Ditaruh saus. Sausnya ini kalau kalian tanya rasanya tuh dominan asam-asam gitu foodies. Yes, ada 4 varian saus yang bisa dipilih di foodies. Honey barbecue, cheese, white garlic, dan mentai. Rasa asam, gurih, sedikit sensasi pedas yang dimakan Isan tuh varian mentainya foodies. Mau agak creamy, nah saus white garlic nih bisa jadi pilihan. Buat kamu yang suka manis dan sedikit smoky, cobain deh saus honey barbecue-nya. Pilih yang manapun makainya gak ada yang salah deh ya. Ini Oops, keren. Aku nggak nyangka aku suka. Aku nggak nyangka otaknya Gen Z definisi ngikutin omongan otak lah gimana tuh. Ngikutin kata otak. Begitu disuruh buat kata dia. Jadi nih enak beneran. Gak cuma saus homemade-nya yang meriah, tapi isiannya juga gak kalah guyup nih foodies. Ada acar dari bawang bombay merah, cornflakes, serta kentang goreng. Ih, rame. Apa mungkin kita masukin gini ya? French fries-nya kita masukin. Terus kita coba gigit. Foodies yang dari tadi bertanya-tanya, gimana sih lokasi camilan anti mainstreamnya ini? Tenang, cukup scan aja tuh QR code yang ada di layar kamu ya foodies. Dan langsung muncul itu informasi lengkapnya seputar TKP, menu dan juga harganya. Komplit tersedia just for you, foodies kesayangan makan receh.
Intinya foodies ya, ini kalau in my opinion, ini sebenarnya semuanya udah perfect banget, udah enak banget, udah pas banget. Porsinya pas ya, walaupun buat aku ya kurang besar ya, namanya aku lambungnya besar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Cakep Genzi gue. Foodies, warung makan Padang yang satu ini punya menu unik yang katanya nih gak ada di tempat lain loh. Yup, ini dia gulai telur bebek yang bisa di-request mau matang atau setengah matang. Disajikan bareng sama kuah gulai santan berempah yang kental. Kebayang ya gurihnya. Supaya kalau dibelah bisa seperti ini. Nih lihat ya. Wow. Telur bebek ini dimasak langsung di kuah gulainya tuh foodies. Dibuat seperti poached egg, tapi endingnya tetap mendarat di nasi. Bukan toast atau salad ya, kayak makanan western kebanyakan. Ya, namanya juga warga pos 62 sejati. Pasti ya kita pengabdi nasi dong. Rasanya gurih, ada hint pedasnya dikit, tapi yang paling penting adalah telur ini nggak amis sama sekali, melt banget, jadi waktu di mulut tuh langsung kayak cair, pecah. Wow. Gak afdol dong makan di warung Padang kalau nggak nyobain rendangnya ya kan? Coba. Selazis apa sih? Oke foodies, dan biasanya rendang adalah salah satu penilaian paling tinggi kalau di rumah makan Padang. Kalau rendangnya enak, berarti memang semua lauknya enak ya. Kita cobain. Oh. Nah, kalau udah ditumplekin kayak begini sih tinggal the power of uwak-uwak aja nih foodies. Nasi, rendang, bumbunya, gulai nangka, sambal. Tianti nggak bisa berhenti nih. Aduh, gawat foodies. Speechless, bumbunya rich banget, bener-bener kayak medok, rendang, gurih, dagingnya lembut banget, nggak ada perlawanan sama sekali, jadi masuk mulut tuh langsung misah, langsung pecah. Wow, bisa lihat ya, tuh, nggak pakai tenaga, nggak pakai perlawanan tuh, langsung memisah begitu loh guys, tuh. Wow, cobain ya. Tuh ya, meski dibilang baru, tapi soal rasa boleh banget loh kalau mau diadu. Apalagi masakan Padang di sini tuh termasuk on budget foodies. Paket nasi sama lauknya mulai dari Rp13.000. Wah, murah meriah yes, alias receh. Ya udah, langsung aja cus kita meluncuri ke warung makan Padang Saraso yang buka tiap hari di bilangan Kalideres, Jakarta Barat. Gaskin foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini tuh foodies ya, bener-bener perpaduan bumbunya tuh yang gurih berempah, kemudian udah dicampur dengan shrimp kecap juga. Jadi manis-manisnya tuh bener-bener menyatu sempurna dengan rasa gurih dan juga rempah-rempahnya. Foodies, meskipun mojok di bawah kolong tol, sate Marangi yang satu ini tuh fansnya nggak habis-habis loh. Satu tusuk cuma Rp2.500 aja, jadi ceban udah dapat 4 tusuk tuh foodies. Foodies, hari ini mau kulineran ke Purwakarta. Pengen cobain sate Marangi yang lagi viral, namanya Sate Marangi Kolong. Tapi ya kan berhubung cukup jauh, kita udah bawa tas, kita kudu naik kereta dulu. Yuk ikutin aku ke stasiun. Nah, biar nggak pakai ribet, naik kereta mode paling bener nih kalau mau ke Purwakarta. Nggak kena macet, terus bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Asik! Selamat datang di Purwakarta. Kita harus ke tujuan utama ya kan, ke Sate Marangi Kolong yang ada di Purwakarta ini foodies. Yuk, let's go!
Sate marangginya udah manggil-manggil aja nih guys. Perpaduan daging dan juga lemak ditambah dengan sambal kecap. Duh, mana tahan ini. Wow, ini dia tujuan utama saya foodies, ke Sate Maranggi Kolong yang ada di Purwakarta. Waduh, itu lagi bakar-bakar. Coba kita tanya-tanya ini pelanggannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi menikmati sate Maranggi. Emang enak banget di sini? Enak, Wow, enak banget berarti mantap ya. mantap. Mantap, jempol kuadrat. Nah, oke, kita langsung pesan foodies. Udah lapar banget. Meskipun pemandangannya truk-truk gede dan juga kendaraan lalu lalang gak menghalangi pelanggan buat mampir ke sini foodies. Ini tuh foodies ya, bener-bener perpaduan bumbunya tuh yang gurih berempah, kemudian udah dicampur dengan strip kecap juga. Jadi manis-manisnya tuh bener-bener menyatu sempurna dengan rasa gurih dan juga rempah-rempahnya. Tuh, dikasih cengek juga katanya, cuman kalau menurut aku ini nggak terlalu yang pedes banget, malah cenderungnya manis, enak. Proses bakarnya sekitar 3 hingga 4 menit aja, dimarinasi dengan bumbu spesial seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, jahe, dan diolesin sedikit kecap manis. Nah, biar makin nampol, dimakan bareng sama nasi timbelnya juga nih foodies. Nasi timbel tuh nasi putih hangat yang dibalut daun pisang, jadi ada aroma wangi khas daun pisang yang bikin nasinya makin sedap. Acarnya tuh seger, sedikit asam, tapi dicampur dengan si sambelnya, dominasi manis, mungkin 60%. Tapi ini juara, serius. Dalam sehari, sate Maranggi Kolong ini bisa menjual hingga ratusan porsi foodies, tutupnya sampai jam 3 dini hari. Jadi bisa banget nih buat mampir kalau lagi dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya. Sate Marangginya tuh kategori yang campur ya, jadi ada daging, ada pelemakannya juga, teksturnya lembut, no effort sama sekali, serius. Jadi mau orang tua, mau anak kecil makan di sini tuh kayak pas digigit tuh kayak langsung aja gitu foodies ya. Tuh, no filter. Nah, enak banget. Gaskan Skoy langsung kepoin ya dengan cara scan barcode di pojok kanan bawah. Ditunggu ya foodies. Oke deh. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.